Mari kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, dan firman itu akan menjadi rema di dalam kehidupan kita ketika kita membuka hati buat kebenaran firman Tuhan dan meminta Roh Kudus selalu menerangi kehidupan kita, menuntun kehidupan kita, dan pada akhirnya firman itu akan mengubah kehidupan kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Yesaya 26 ayat 7. Yesaya 26 ayat 7. Saya beri judul Jejak Orang Benar. Ya. Yesaya 26 ayat 7. Sudah ketemu? Saya akan bacakan. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ya, ada seorang gembala baru-baru ini meninggal dengan keadaan yang cukup menyedihkan. Dia punya gereja yang besar, yang cukup besar, ya, di satu kota besar. Tapi apa yang terjadi ketika dia meninggal? Tidak disemayamkan di dalam gerejanya tersebut karena anaknya tidak memperbolehkan jenazahnya disemayamkan di gereja di mana dia yang dirikan, ya. Bahkan reputasinya kurang baik karena dia ribut bukan hanya dengan anaknya, konflik dengan anaknya soal untuk berebut tahta kekuasaan di dalam gereja tersebut, tetapi juga dengan wakilnya, ya, dengan pengerjanya juga ribut sampai ke pengadilan, saling gugat, menggugat, dan lain sebagainya. Dan yang saya dengar kabarnya adalah gembala tersebut mempunyai wanita idaman lain, ya. Jadi konflik terjadi yang membuat kehidupannya tidak meninggalkan keteladanan yang baik buat orang atau jemaat-jemaat yang dipimpinnya, dan juga termasuk untuk keluarganya, ya, dan orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, juga ada seorang konglomerat Eka Cipta Wijaya yang dimana termasuk salah seorang orang terkaya di Indonesia, punya anak 28 dari 5 istri, ya. Dan sekarang ini anaknya saling gugat-menggugat untuk memperebutkan warisan yang konon katanya warisan itu yang ditinggalkan oleh Eka Cipta Wijaya ini sebanyak 737 triliun, ya. Jadi ini yang sedang diperebutkan, sementara surat wasiat hanya menyebutkan 76 miliar saja yang dibagikan kepada 28 anak-anaknya tersebut. Inilah yang mereka perebutkan, dibawa ke dalam ke pengadilan, ya. Bapak Ibu, tidak meninggalkan keteladanan yang baik buat keturunannya, bahkan konflik yang terjadi. Tadi pagi saya naik gokar pergi ke airport, Bapak Ibu, dan pengemudi gokar tersebut cerita tentang Muhammad Hatta. Rupanya pengemudi ini adalah seorang nasionalis, ya. Jadi dia kagum dengan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta orang yang sederhana, ya, kutu buku, ya. Dia tidak meninggalkan apa-apa kepada anak-anaknya, tapi meninggalkan keteladanan buat anak-anaknya. Sehingga apa yang terjadi, anak-anaknya lulus S3. Sementara Soekarno, ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, Bapak Soekarno memang terkenal sebagai orang lurus, tetapi apa yang terjadi bahwa istrinya banyak, ya, dan pada akhirnya tidak meninggalkan keteladanan yang baik dari sisi kehidupan pernikahan, ya, untuk anak-anaknya, ya. Dan yang terjadi adalah anak-anaknya tidak seperti anak-anaknya Dr. Hatta. Ini kata atau cerita dari pengemudi supir tersebut. Bapak Ibu, hari ini kita belajar tentang jejak orang benar yang meninggalkan keteladanan, yang bisa menjadi contoh untuk generasi yang selanjutnya, untuk keturunannya. Alkitab katakan jejak orang benar adalah lurus, ya. Kalau kita hidup benar di mata Tuhan,
dengan cara hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita, lalu kita mengasihi sesama dan hidup taat sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, itulah kita orang-orang benar, orang-orang percaya, ya, yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang hidupnya mengasihi Tuhan, bukan hanya sekedar ke gereja, tapi hidup kita nggak berubah, masih terikat dengan dosa. Kita bukan orang benar. Orang benar adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah orang benar. Alkitab katakan jejak orang benar, ya. Jadi jejak itu bisa dilihat setelah orang itu meninggalkan kita. Kita bisa melihat jejak orang tersebut, dan ternyata jejak orang benar tersebut adalah lurus ke depan. Ya. Kenapa lurus ke depan, Bapak Ibu? Alkitab katakan jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau, yaitu Tuhan, yang merintis jalan lurus baginya. Kenapa jejak orang benar tersebut lurus? Karena Tuhan sudah merintis jalan buat orang benar tersebut. Bapak Ibu, kalau kita ada di padang gurun, katakanlah kita ada di hutan, Bapak Ibu, belum ada jalan yang dirintis oleh orang lain, mungkin kita akan tersesat. Jalan kita ke kiri, ke kanan, lalu kemudian mungkin kita mutar, atau juga mungkin muter-muter di daerah situ. Jalan kita tidak lurus. Beda dengan jalan yang sudah dirintis oleh orang. Ya, katakanlah di depan kita sudah ada orang yang merintis satu jalan, dan jalan tersebut, ya, sudah terbukti. Dengan mengikuti jalan tersebut kita sampai pada tujuan melalui jalan yang dirintis itu. Nah, ketika kita mengikuti jalan yang dirintis itu, Bapak Ibu, sudah barang tentu jalan kita tidak mencang-mencong ke kiri, ke kanan, bahkan jalan kita mutar-mutar, tetapi jalan kita lurus sesuai dengan jalan yang dirintis oleh orang lain, dan kita hanya mengikuti jalan rintisan tersebut. Sudah bisa dipastikan jalan kita lurus menuju yang kita tuju. Ya, jejak orang benar lurus bukan karena orang tersebut merintis jalan, Bapak Ibu. Tuhanlah yang merintis jalan tersebut, dan orang itu hanya mengikuti jalan rintisan. Akhirnya dia meninggalkan jejak yang lurus buat orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, sekali lagi hidup kita sangat bergantung dengan Tuhan. Ketika kita mengikuti jalan Tuhan dengan sungguh-sungguh, percayalah, kita sebagai orang benar bukan hanya sekedar menikmati anugerah, yakni jalan kita akan sampai pada tujuannya, yaitu dalam kehidupan kekal, tetapi jejak langkah kita ke belakang akan dilihat oleh orang, ya, yakni keteladanan hidup kita, reputasi kita, nama baik kita, ya, pelayanan kita. Pasti ketika orang mengikuti jejak kita, dia pun juga akan menikmati jalan yang sudah dirintis oleh Tuhan, dan pada akhirnya mereka yang mengikuti jejak kita, mereka pun juga akan sampai pada tujuannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, sebagai orang benar, hiduplah dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan membuka jalan buat kehidupan kita. Dia akan merintis jalan buat kehidupan kita, dan pada akhirnya jalan itu bukan hanya kita nikmati, tetapi jejak-jejak langkah kita juga akan diikuti oleh orang-orang yang ada di belakang kita, generasi penerus kita, lalu kemudian keluarga kita, anak cucu kita juga akan menikmati jejak-jejak langkah kita. Tuhan memberkati. Shalom.